Ini tampilan untuk Honda CBR 250R. Kita mempelajari panel-panel yang ada di dalamnya ini. Di sini ada tombol tulisan select, kurang jelas kayaknya, tapi ini tulisannya select. Kemudian di bawah ada tulisan set. Nah, ketika tadi pertama kali menyala ada lambang engine. Kita ulangi lagi. Nah, lambang engine di sini ini akan menyala. Itu artinya kalau terjadi trouble pada IJMFI-nya atau injeksinya, dia akan menyala. Itu artinya motor mengalami kendala dan harus segera dibawa ke bengkel. Kemudian di sebelah sini ada tulisan Sport 3 Reading Mode, ya, yang akan diwakilkan di sini. Ada modenya Sport. Pengaturannya ada di sebelah kiri tangan Anda. Kita akan rubah. Ini Sport Plus, Comfort, dan Sport. Pada saat default, motor akan berada di kondisi Sport. Ya. Yang membedakan apa antara Comfort, Sport, dan Sport Plus? Jadi kalau Comfort itu settingan untuk torsi dan bukan tenaganya cenderung lebih pelan lah ya. Kemudian untuk yang Sport ini di segmen medium, ya, cocok pada saat kita berkendara harian. Biasanya saya setting di Sport. Kemudian Sport Plus ini yang untuk kondisi jalanan trek-trekan, balap-balapan, tenaganya luar biasa banget, bukan sedikit aja, tenaganya langsung nyembur. Ya, lanjut. Selanjutnya di sini ada lambang C. Ini C ini artinya coolant atau pendingin, ya. Kondisinya di atas ada tulisan H. Nah, pada saat kondisi jalan ini biasanya nyala 3 batang. Ini kondisinya normal, sama kayak moge-moge yang lain. Coolantnya biasanya di antara 3 batang itu dikatakan normal. Ya, justru kalau kita turun di bawah terus itu justru aneh gitu kan. Nah, selanjutnya di sini ada panel untuk fuel, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang. Berdasarkan buku petunjuknya, apabila full itu kapasitasnya 14,1 liter kalau nggak salah. Kemudian kalau sampai di titik E, ya, ini masih tersisa, apalagi sampai berkedip-kedip, masih tersisa 3,2 liter lagi berdasarkan bukunya. Next lagi, di sini ada RPM, ya. Ini pada saat kita menyalakan motor atau kita menggeber-geber, biasanya ini langsung ada seperti lampunya lah, LED-nya ya, yang cukup responsif. Nah, kemudian di ambang batasnya sampai 14.000 RPM. Ketika 15.000 sampai 16.000 RPM itu tidak disarankan karena udah masuk zona merah, ini tachometernya. Kemudian di sini ada lambang untuk ini simbol kecepatan. Kebetulan ini unitnya kondisinya lagi diam, jadi nggak muncul kecepatannya. Kemudian di sini ada lambang tulisan clock, ya, artinya jam sekarang. Saya setting di jam 11 lebih 11 menit lah ya, yang kita kesiangan kalau pergi kerja. Kemudian di sini ada petunjuk gear, ya. Gear di sini kalau misalnya jalan. Nah, seperti ini, ya. Ada simbol 1, berarti ini giginya masuk, netralnya yang di sini mati. Nah, kemudian di sini ada simbol tekanan oli, artinya kalau menyala pada saat unitnya jalan itu justru tekanan olinya drop, ya, harus segera dibawa ke bengkel. Tekanan oli di engine. Kemudian di sini ada tulisan N netral dan di sini ABS. ABS ini kalau di bawah 10 km per jam akan menyala, tapi ketika di atas 10 km per jam kecepatannya justru akan mati. Artinya ABS-nya berfungsi dengan baik. Di sini ada lambang trip, ya, kita bisa rubah-rubah berdasarkan tombol select-nya ini, ya. Nah, ini average untuk trip A, ya, artinya dihitung penggunaan bahan bakar 21,5 km per liter rata-ratanya. Kemudian ini konsumsi bahan bakar yang sudah dihabiskan ketika trip A. Saya belum reset ini ya, jadi masih dari baru, bawaannya seperti ini. Satu lagi ini total perjalanan. Jadi pembaginya tadi 176 km dibagi 8 liter ya, jadi yang keluar tadi sekitar 21 lebih lah ya. Itu
waktu penggunaannya bahan bakarnya. Kemudian di trip A ini ada trip B ya, sebenarnya udah perbedaan juga. Trip B kita bisa setting trip A atau trip B ya, odometernya lah ya kalau gitu. Nah kemudian di sini penggunaan bahan bakarnya untuk yang trip B, karena saya belum atur lagi, saya biasanya gunakan untuk trip A aja. Merubah jam, pencet dan dua-duanya, tombol select dan set, pencet dua-duanya. Nah tampilannya seperti ini ya, kita bisa rubah. Ini select untuk merubah, menaikkan atau menurunkannya. Nah, ini untuk menggesernya, kita atur kecerahannya, makin redup 1. Nah ini 5 yang paling terang ya, tergantung tingkat kecerahannya. Defaultnya ini akan ini cukup kelihatan kok. Select. Nah ini kita setting di on kan, artinya modenya otomatis. Jadi setiap kita isi bensin maka terreset otomatis untuk total penggunaan bahan bakar dan tadi average-nya, kemudian jaraknya itu bisa setting otomatis. Nah trip B kita reset, tahan aja tombol select-nya. Nah ini tripnya, kita mau reset, pencet aja tahan tombol setnya di sini. Nah kembali ke 00 lagi. Nah totalnya ini kita bisa reset nggak ya, coba. Nggak bisa kalau total kita rubah, nggak bisa ya. Yang bisa kita reset trip A, kemudian rata-rata total penggunaan bahan bakarnya ini nggak bisa kita reset, dan trip B di sini. Kita pencet dua-duanya, antara select sama select sama set, berubah tampilan jadi lap seperti ini ya. Tombolnya ada tulisan lap di sebelah kiri, itu apabila kita ingin mencoba di sirkuit ya. Ketika kita pencet track, nah ini ada penghitungan lap 1 berjalan ya, 1 putaran, kemudian masuk ke lap kedua, pencet lagi track. Nah ini bukannya berhenti ya, tapi ini terus berjalan juga, karena di sini ada ketik-ketik nih, ada seperti titik ini menyala terus. Track lagi, ini lap ketiga berarti kita masuk track, lap ketiga lap. Nah oke, jadi kita udah bikin 3 lap. Nah, akan muncul kalau kita sudah masuk ke lap keempat. Ini lapnya sampai 99 lap ya. Setelah selesai, pencet tombol, kita berhenti, tombol set kita pencet. Nah ya, jadi kita bisa ngecek lapnya seperti apa ya. Lapnya jadi, nah ini total lapnya, jadi kita menghabiskan waktu 47 detik, 45 mili detik ya kan ya, untuk tadi 4 lap itu totalnya. Tahan tombol selectnya, nah akan masuk ke F. F ini adalah lintasan tadi ya. Kita kalau pencet ke bawah ini seperti ini, ada kita udah melakukan 1, 2, 3. Sorry, ini makin ke bawah. 1, lap 2, lap ketiga, lap keempat, lap kelima, lap keenam. Jadi ini kita bisa ngecek untuk kecepatan per lapnya ya. Nah ini untuk F3 ini yang paling amat ya.
Kemudian untuk meresetnya seperti apa? Sederhana aja. Untuk mereset semua lampnya, jangan pencet set yang lama untuk meresetnya. Nah, sampai keluar tulisan clear. Lihat lagi di reset. Ini dua. Masih ada di sini ya. Kita set lagi sedikit lama. Nah, 00 lagi. Itu artinya kita sudah reset semuanya. Semuanya udah reset. Oke, sekarang kita berlanjut ke pengaturan untuk perubahan masuk ke mode B ya. Kita akan mengatur peak RPM untuk masing-masing mode dan kita akan menyeting nyala lampu yang ada di sini juga ya. Caranya seperti apa? Cukup gampang. Kita matikan dulu unitnya. Nah, kemudian kita pencet tahan tombol select yang ada di sini. Maaf, agak gelap gambarnya. Kemudian nyalakan. Nah, Tampilan seperti ini. Ini kita udah masuk ke pengaturan mode B. Kita coba untuk setting ke yang comfort ya. Set turun ke bawah jadinya comfort aja kita tes ya. Nah, jadi kita setting di sini ada 12.000 RPM, artinya settingannya kita akan rubah di select aja. Nah, kita akan rubah peak RPM-nya, nanti menentukan untuk nyala lampu yang ada di atas sini. Oke, kita coba setting di 4.000 aja deh, jangan 4.000, 5.000 aja deh biar gampang ya. Jadi masing-masing lampu ini nyalanya nanti 250 atau kita bisa setting lagi. Set. Nah, ini di set, ini di angka 0, jadi nyalanya seperti ini 0. Atau misalnya kita select lagi per 250 nyala lampunya ini kelipatannya, atau bisa setting per 500 nyala lampunya ini. Kita coba setting di 0 deh ya. Set. Kemudian ini kita nyeting nyala lampu yang ada di sini 3. Select, lihat kenutupannya. Oke ya. Nah, ini makin terang. Ini 3 aja deh, cukup jelas ini. Set. Nah, terakhir ini tampilan tachometer. Ini saya setting di sebelah sini. Ini, nah seperti ini tampilannya. Nah, ini akan mengikuti jarak jarumnya, dan ini jarum yang kecilnya ini di bukaan terakhir ya. Jadi peak RPM terakhir. Nanti seperti ini tampilannya, atau di sini. Nah, ini tampilan normalnya seperti ini. Atau kita setting. Nah, ini tampilannya. Wah, banyak kan ya yang ada di rentang ini, RPM yang gede sama yang barbar yang kecil ini. Nah, kalau seperti ini peak RPM masing-masing mode. Tadi ini di comfort, settingannya kita kan di 5.000 ya. Nah, kita coba set aja dulu deh. Kita lihat perubahannya. Nah, tuh, lihat di comfort dirubah di 5.000 ya. Sedangkan tadi kita nggak setting di sport di 12.000, sport plus di 13.000. Ya, itu bisa kita setting ya. Kita akan lihat sekarang nyala lampu yang ada di sini sesuai dengan settingan kita atau enggak ya. Kita coba nyalakan unitnya. Jadi nyala lampunya nggak berulang sekaligus. Nah ya, kita bisa setting lagi. Oke, kita dulu. Nah, kita coba lagi. Tahan tombol select, pencet on, klik. Nah, lagi ya, langsung masuk ke tadi aja, di yang comfort aja. Nah, set. Ini nyala lampunya. Nah, ini jadi kelipatannya per 250 ininya. Ya, kemudian ini per 500. Setting yang 250 aja deh. Nah, ininya ya biar bagus. Di set per 200. Ini nyala lampunya tadi seperti biasa. Nah, saya akan setting seperti ini.
Nah, disetingkan seperti ini tadi. Masuk ke set. Nah, sudah. Kita akan coba sekarang ya. Masuk, pilihkan dulu, ganti modenya ke mode comfort. Nah, kita nyalakan unit ya. Kita pilih kembali dulu ya. Jadi 5000 rpm ini nanti adalah maksimum ya. Jadi 55-nya lampunya nyala semua. Ini 3250 harusnya udah mulai menyala. Ya, itu disetting per 250 rpm. Ya, kita bisa setting 0 tadi seperti tadi nyalanya langsung, atau 250 atau 500 berarti kelipatannya per 500 nyala. Oke ya. Nah, itu fungsinya buat apa? Itu biar kita tahu aja kalau kita sudah melewati batas setting. Dan tampilannya pun berubah juga ya, seperti ini, batang bar beda sama yang tadi.